Kakak masih kesal padaku dan dia melampiaskannya padaku. Aku tidak mengerti. Sachin! 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 Arkas! Tejas, tunggu di sini ya. Aku yang padamkan. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan, Sachin? Hah? Untung saja Tejas membawa air tepat pada waktunya. Kalau tidak, entah apa yang akan kau lakukan. Tidak, Ibu. Kakak tadi hanya membantuku. Diam kau. Dualimu sudah berakhir. Lebih baik kau tinggal saja di desa bersama dengan nenekmu. Kau tidak akan tinggal di sini lagi. Ibu akan mengirimmu kembali ke sana. Kaulah penyebab semua masalah di sini. Kau tidak akan pernah kembali. Biar aku bicara dengannya. Ambil ini. Sachin, maaf, seharusnya aku lebih berhati-hati. Aku lelah rasanya. Aku mau tidur. Sachin, tolong tunggu sebentar. Aku harus bicara dengan ayah. Setelah bicara dengannya, aku juga mau istirahat. Keluarkan mobilnya. Kita harus ke suatu tempat. Sekarang juga, tapi kenapa? Sudah aku bilang, kita masih ada urusan. Kita harus kerjakan sekarang. Ayo. Biar aku tanya urusan apa yang begitu mendesak sampai kita harus pergi. Sachin, aku baru saja bicara dengannya. Apa kau tidak percaya? Ayah sudah beritahu, jadi ayo pergi sekarang. Sayali mau membawa aku kemana? Iya, tolong berhenti di sini. Hei Sayali, kenapa kau membawaku ke bungalow berhantu ini? Apakah ayah mengirim kita ke sini untuk bertemu hantu? Ini bukan keinginan ayah, ini keinginanku. Apa maksudnya keinginanmu? Kau bilang ayah yang suruh. Kalau aku katakan yang sebenarnya, apakah kau tetap mau menemaniku ke sini? Kau membawaku ke tempat aneh ini dan berani kurang ajar kepadaku. Katakan saja. Sekarang apa yang harus kulakukan? Cepat, mau melarang hantu, terus kita pergi dari sini, begitu? Tunggu dulu sebentar, bersabarlah. Mau kemana? Apa yang kau lakukan, Sayali? Ayo, bantu aku menyalakan pelita ini. Kenapa kau mau menyalakan pelita? Jangan. Lakukan saja apa yang kubilang. Apa maksudnya ini, Sayali? Kau telah membuat tanah yang tandus menjadi subur. Duduklah. Tapi Sayali, apa maksudnya ini? Tunggu, bersabarlah. Masih ada kejutan lagi yang lain. Maksudnya? Sachin, Apa ini? Hanya ada satu orang, yaitu ayah, yang tahu aku suka besan ladus, bukan apa ladus. Sayali, sejak kecil aku selalu sabar. Aku sabar menunggu ladus favoritku dibuat. Tapi itu tidak pernah dibuat. Dan Sayali ini, Sayali, kau sudah membuat ini. Sayali, ini, apa kau? mulai sekarang ini akan menjadi tradisi Diwali. Tidak masalah Faral dibuat setiap tahun atau tidak, tapi besan ladus pasti akan selalu dibuat.
sayang. Selain bahan-bahan yang biasa, ada sesuatu yang membuat rasanya menjadi sangat enak. Apa? Cinta. Ini mengandung cinta. Bagus. Benar-benar bagus. Ladusnya sebenarnya tidak enak, tapi caramu mengatakannya cukup santai. Aku tidak tahu apa arti kata itu. Lihat, kau bicara bahasa Inggris, dari mana kau belajar? Bantuan sihir. Hei Sayali, jangan bercanda denganku. Berikan ladusnya, aku lapar sekali. Iya, cepat makan. Setelah ini kita juga harus menyalakan petasan. Apa aku bilang, tapi benar juga. Kita juga harus melakukannya. Tahukah kau, untuk apa yang kau lakukan untukku hari ini, sayang? Belum pernah ada orang yang melakukannya untukku. Diwali. Ini adalah festival untuk semua orang. Tapi bagiku seperti pertempuran sejak kecil. Karena istri ayahku selalu melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan sekali. Tapi Diwali kali ini adalah pertama kalinya Diwali membawa sukacita dan kemakmuran di dalam hidup. Dan itu semua hanya karena kehadiranmu. Terima kasih, sayang. Selamat Diwali. Selamat Diwali, Sachin. Semoga semua hari Diwalimu juga selalu penuh kebahagiaan. Tidak tahu apa akan seperti ini setiap tahun. Tapi tahun ini kau menjadi angelku. Aku bicara dalam bahasa Inggris. Angel. Aku bilang begitu tadi. Angel. सुनते हैं जब प्यार हो तो दिए जल उठते हैं तन में मन में और नयन में दिए जल उठते हैं आजा पिया आजा पिया आजा हो आजा पिया आजा तेरे ही लिए जलते दिए बितानी तेरे साए में जिंदगानी बितानी तेरे साए में जिंदगानी। Sudah kubilang kau pasti akan senang tinggal bersama seluruh keluarga di sini. Iya, Kas. Ngomong-ngomong, perangkat otomatisasi rumah yang aku berikan sebagai hadiah itu bagus kan? Lihat saja, setelah aku pasang semua orang akan menyukainya. Oh ya, aku juga berpikir kita harus membeli gorden dan bantal baru untuk kamar baru kita. Bagaimana? Kita belanja besok saja ya? Ria, soal idemu itu bagus sekali. Tapi tidakkah menurutmu sebaiknya kita tunggu dulu? Kita baru saja pindah ke rumah ini. Dan soal belanja untuk kamar, bagaimana bisa kita melakukannya? Kamar itu milik kakak Sachin dan kak Sayali. Bagaimana bisa kita? Akas, kenapa kalau kamar itu bukan milik kita? Ibu bilang kita boleh tinggal di sana. Ini rumah, bukan kamar hotel. Jadi kita tidak bisa mengganti perabotnya karena ada masalah kalau kita mengganti dengan yang lain. Benar kan? Dengar, sekarang kita tinggal di kamar itu. Makanya kita harus mengubahnya sesuai dengan kenyamanan dan keinginan kita. Tunggu dulu. Kau bilang apa tadi? Mau mengubah kamar? Jangan sok pintar di sini. Kau tidak akan dapat apa yang kau inginkan. Enggak, Mengerti? kau salah paham. Aku tidak salah paham. Baru beberapa hari kalian datang ke sini dan kalian mau melakukan semua sesuka kalian. Pertama, dia mempermasalahkan rumah ini sudah tua. Sekarang dia memuji-muji hadiahnya sendiri.
bahwa dia adalah seorang bangsawan yang terhormat. Kau harus pahami sesuatu di sini. Tidak akan ada yang berubah di sini. Baik rumah ataupun kamarnya, mengerti? Luapkan saja amarahmu pada orang lain. Ria, aku mohon Kak, tolong dengarkan aku. Ria tidak bermaksud Aku seperti sudah itu. dengar semuanya, sudah cukup. Aku sudah bisa lihat semua drama kalian. Sejak kalian berdua pulang, aku dan Sayali harus tidur di atas karpet, di lantai, dan dia malah mau ganti tirai di kamar. Bimbing dia supaya dia tetap ada pada batasannya. Tuan penurut, kalau kau lebih suka terikat kepadanya seperti ini, maka kau pun harus meninggalkan rumah ini secepatnya. Buatlah tas mahalmu sendiri di luar rumah ini, mengerti? Rumah ini tidak akan berubah. Kakak tolong. Dia mau mengganti kamar. Aku tantang kau melakukannya. Sudahlah, lupakan saja. Kak Sally? Ada apa, Ria? Kak, untuk apa pasta ini? Apakah untuk pakora tepung gram? Kalau kakak buat, aku akan memakannya. Tapi kenapa membuatnya di tempat berdoa? Ria, ini bukan tepung gram, ini kunyit. Kami harus persiapkan untuk upacara kunyitmu. Untuk itu aku membuatnya. Oh, aku pikir... Sudah, lupakan itu dan katakan, kapan ritualnya akan dimulai? Karena kain sari ini, astaga, tidak lama lagi ini akan terlepas, Ria. Kau malah merusak lipatannya. Akan kuperbaiki dulu sebentar. Apa ini? Apa yang kau lakukan, minggir? Dia hanya merusak lipatannya saja. Rosny telah melipat kain sarinya dengan sangat baik. Kau malah merusak semuanya. Ibu, lipatannya tidak rapi. Aku hanya memperbaikinya. Kau pikir kau ahli kecantikan yang hebat? Ibu sudah salah paham. Cukup. Aku sudah tahu alasanmu dengan sangat baik. Aku menyuruhmu untuk membuat pasta kunyit. Tapi kau malah membuat alasan ini bukannya membuatnya, ha? Sally melakukan semua pekerjaan. Bahkan pagi-pagi dia menyiapkan kunyit untuk ritual. Kemudian dia harus menyiapkan sarapan. Apakah cuma dia yang melakukan pekerjaan di sini? Tidak, Ria. Tidak seperti itu. Sayali punya lapak bunga yang ada di luar kuil. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan dengan semua bunga ini dan bagaimana ritualnya dilakukan. Dan mengerjakan pekerjaan rumah juga mudah baginya. Apa ini, Ria sayang? Kenapa kau memakai perhiasan yang begitu sederhana? Ritual terakhir pernikahan tinggal satu lagi. Pakailah sesuatu yang bagus dan lebih mewah. Tidak, Bibi. Sebenarnya aku tidak suka memakai perhiasan yang berat. Ya, baiklah. Tapi sesekali tidak apa-apa kan? Dan lagi pula, ibumu pasti sudah membeli banyak perhiasan untuk hari Diwali ini, benar kan? Tentu saja, baik ada acara atau tidak, ibu selalu memberikan sesuatu untukku. Tapi aku tidak suka semua itu. Karena itulah aku tinggalkan semua perhiasanku di rumah. Ya, tidak masalah. Perhiasannya di rumah kan? Mau di rumah ini atau di rumah itu, tidak ada bedanya. Tetap saja kau akan mendapatkan suatu hari nanti. Benar kan? Ria sayang, kau masuklah dan istirahat. Begitu semuanya sudah siap nanti, aku akan memanggilmu dan Akas untuk melakukan ritual terakhir. Oke? Ya, oke. Kakak, Kenapa di sini? Pergilah dari sini. Aku sudah berikan kamarku kan? Mau pakai terasnya juga? Kakak, semua orang sudah memaafkanku. Kau juga tolong maafkan aku. Kalau aku mencintai seseorang, ya seperti itu. Karena itulah, tolong dukung aku, Kak. Ceritakan kisah cintamu kepada orang lain, bukan kepadaku. Mengerti? Kau tidak bisa melepaskan cinta barumu, tapi kau bisa mengkhianati ayahmu yang menyayangimu selama bertahun-tahun. Pergilah dari sini. Kalau tidak, itu tidak baik untukmu. Ayo pergilah sana. Kak, aku akui aku melakukan kesalahan besar. Tapi apakah kesalahanku begitu besar sampai kau tidak bisa memaafkan? Kak, kita tinggal di rumah yang sama dan kau hidup seperti orang lain. Kak, apakah hubungan kita selama itu? Mereka yang melakukan kesalahan tanpa sengaja akan dimaafkan. Sama seperti kau melibatkan Sayali dalam hal ini. Itu bukan salahnya, jadi dia dimaafkan. Apa yang kau lakukan adalah konspirasi yang direncanakan. Jadi jangan berpura-pura minta maaf kepadaku. Ini tidak akan baik untukmu. Pergilah dari sini. Aku tidak mau bicara dengan Kak, Kakak tolong dengarkan aku dulu. Kenapa kau ganggu aku terus? Di mana kau saat ayah ada di kantor polisi? Saat itu kau pasti sedang menikmati kehidupan pernikahanmu dengan istrimu kan? Itu sama sekali tidak penting buatmu. Sekarang kau datang untuk bicara denganku. Pergi saja dari sini. Kak, aku tahu ayah dirawat di rumah sakit. Aku juga merasa sedih, Kak. Sedih?
Jangan bertingkah seperti raja tragedi di depanku. Aku tidak bisa terima itu, mengerti? Ayah memberimu begitu banyak kasih sayang. Apa balasanmu? Apakah cinta ayah tidak berharga untukmu? Dan kau mengakui bahwa kau bersedih sekarang. Aku ingin sekali menghancurkan wajahmu di sini. Ayah sampai hampir kehilangan nyawanya karena pengkhianatanmu, Akas. Hentikan, kakak. Kau tidak bisa menyalahkanku terus untuk semua yang terjadi. Hei, kecilkan suaramu itu. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kenapa aku tidak boleh menyalahkanmu? Selama semuanya berjalan dengan lancar, kau tidak peduli siapa yang meninggalkan. Sekarang kau malah mengajari aku. Kau dengan senang hati membawa gadis itu pulang. Dan bahkan merebut kamarku juga dariku. Akas, kalau sampai ayah kenapa-napa, bahkan untuk masalah yang sekecil apapun itu, maka aku akan... Maka apa, Kak? Ada batas untuk segalanya. Lagi pula penyebab ayah masuk rumah sakit bukan karena aku, Kak, tapi karena kau, Kak. Karena kau. Coba ulang lagi. Karena aku. Iya, Kak, itu karena kau. Kau tahu betapa kau telah menyusahkan ayah. Kau selalu bertengkar dan terus saja melakukan kekerasan di mana-mana. Kau bahkan pulang dalam keadaan mabuk, Kak. Sebuah hal yang kau lakukan selama ini telah menjadi siksaan bagi ayah. Kaulah yang menjadi penyebab sebenarnya dari kondisi kesehatan ayah hari ini, bukan aku. Kau menuduh orang padahal kau yang bersalah. Kau mau menyalahkan aku atas kesalahanmu? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya menunjukkan cermin padamu, Kak. Kaulah penyebab semua ini terjadi. Apa kau masih ingat? Kau mengancamku untuk mengakhiri semua hubunganku dengan Ria. Kau masih ingat itu? Bahkan kalau kau jatuh cinta padanya, Akas, lupakan cintamu dan gadis itu selamanya. Gadis dari keluarga itu tidak akan masuk keluarga kita. Ingat itu baik-baik, Akas. Aku tidak akan pernah membiarkan. Meskipun kau sudah tahu aku sangat mencintai Ria. Dan kau bahkan tidak membolehkan aku memberitahukan ayah soal perasaanku pada Ria. Dengar, Akas. Ayah tidak boleh tahu masalah ini. Dia akan merasa sedih. Dan ini belum semuanya, Kak. Masih ada banyak lagi yang kau lakukan. Masih ingat waktu kita pergi ke rumah Ria hari itu, kau langsung memukul ayahnya. Lupakan itu. Bahkan waktu pulang pun kau juga memukul Kak Rosni. Aku sudah tidak tahan lagi, Kak, dengan semua kesalahanmu itu. Karena itulah alasan sebenarnya di balik apa yang terjadi pada ayah bukanlah aku, tapi kau. Semua yang terjadi karena kau, Kak. Tahukah kau apa yang dikatakannya padaku? Minggir, dengar semua yang dia katakan. Yang dia katakan benar. Kau tahu kenapa ayah terkena serangan jantung? Dia terkena serangan jantung karena amarahmu. Apakah kau sedang membelanya? Aku tidak membelanya. Aku mengatakan yang sebenarnya. Lihat. Siapa yang bicara? Inilah perwujudan kebenaran. Serius? Bicaralah. Aku dengarkan kebenaranmu. Katakan sekarang, katakan. Kamu dengar? Iya, aku dengarkan. Kau Bicara. tahu apa masalahnya? Kemarahanmu adalah masalahnya. Setiap kali kau marah, kau melakukan kekerasan lebih dulu baru memikirkannya. Apa yang kau lakukan pada Akas waktu dia datang menemui ayah di rumah sakit? Kau memukulinya dan mengusirnya. Apa kau pernah memikirkan bagaimana perasaan Akas? Waktu itu, waktu kau pulang mabuk dan membuat keributan, ayah mengalami serangan jantung karena itu. Seandainya kau bisa mengendalikan amarahmu, ayah akan baik-baik saja. Ketahuilah, Sachin. Kecuali ayah, kau sudah mengangkat tanganmu dan memukul semua orang di keluarga kita. Kau ingat? Waktu kau melempar ibu dengan buku karena marah? Karena itulah, di saat kau pulang dalam keadaan mabuk dan membuat keributan lalu menampar Rosni setelah itulah, emosi di dalam diri ayah terpicu dan dia mengalami serangan jantung dan dirawat di rumah sakit. Bagus. Jadi artinya semua ini karena aku. Waktu kau kabur dari pelaminan dengan uang, lalu menikah dengan meninggalkan Sayali sendirian di pelaminan. Jadi itu tidak pernah mempengaruhi ayah. Dan kemudian dia juga sama, kawin lari dan menikahi gadis yang ayahnya pernah menghina ayah. Dia bahkan sampai membuat ayahnya sendiri di penjara. Tapi dia tidak bersalah.
Hanya amarahku saja yang salah, benar kan? Semua yang aku lakukan pada ayah itu salah. Benar begitu? Kalian berdua sangat naif, seperti pencuri yang tidak bersalah. Sachin, kenapa kau mengulangi terus hal yang sama berulang-ulang? Aku akui, aku dan Aka sudah melakukan kesalahan. Tapi kesalahan kami hanyalah sedikit dan bisa dihitung. Tapi bagaimana denganmu? Tepat sekali, Kak. Tidak akan sempurna. Aku akui kami berdua telah melakukan kesalahan dan kami telah menerimanya. Dan Kak, ayah juga telah memaafkan kami. Tapi kau malah mengambil semua itu dan memasukkannya ke dalam hati. Ayah adalah sosok seperti dia. Dia hanya menginginkan kebaikan dan kebahagiaan untuk semua orang. Kalian berdua tahu itu dan kalian menyalahgunakannya. Kau bertingkah seolah-olah kau adalah satu-satunya anak ayah dan dia hanya mengambil kami dari hutan belantara. Bukan hanya kau saja di sini yang menyayangi ayah. Kami berdua juga menyayanginya. Tapi yang membedakan adalah kau selalu mengungkapkannya sementara kami tidak. Yang dikatakan Kak Tejas itu benar. Seandainya kau bisa mengendalikan amarahmu, aku pasti akan bicara dengan ayah soal Ria. Tapi tidak. Kau tidak bisa mengendalikan amarahmu. Karena itulah aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayah sampai dalam kondisi seperti ini hanya karena apa yang kau lakukan. Anak ini. Kau berani melawanku sekarang karena sudah di sini. Aku lenyapkan kau. Beraninya kau menyalahkanku. Lepaskan. Lepaskan aku, Kak. Lepas. Lepaskan aku. Kalian di sini untuk menyalahkanku? Kalian telah bersekongkol, bukan? Kalian sengaja menyalahkanku, kan? Kedua penipu ini sekarang telah sama-sama bersekongkol. Wah, bagus sekali. Jadi kalian mau membodohiku bersama-sama, begitu ya? Hah? Kakak, cobalah untuk mengerti apa yang kukatakan ini. Cukup. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Kalau aku sudah marah, aku pasti akan melampiaskan. Terserah kalian mau bilang apa. Aku tidak akan berubah untuk siapapun juga. Aku akan tunjukkan caraku terang-terangan. Mengerti? Kalian tidak perlu mengajari siapa aku sebenarnya di sini. Sekarang lebih baik kalian pergi. Kalian berdua pergi saja, pergi. Aku tidak ingin bicara lagi dengan kalian di sini. Aka, lupakan. Dia memang bodoh, biarkan saja dia. Dia pantas sendirian. Ibu sudah menunggumu untuk ritualnya. Ayo. Kau sendirian saja, berbahagialah. Ayo. Ayo. Akas, duduk. Ayo, duduk. Di mana Sachin? Hei, ini ritual terakhirnya Akas dan Ria. Seluruh keluarga harus ada bersama. Nak, pergilah dan panggil dia. Baiklah. Kenapa Sachin harus ada di sini? Kalau dia sama sekali tidak peduli dengan kebahagiaan adiknya, terus untuk apa dia di sini? Renu, aku sudah berkali-kali bilang jangan katakan itu. Dan Sachin adalah kakaknya Akas. Dia yang paling menyayangi Akas selama ini. Itu sudah masa lalu, ayah. Saat ini Sachin bahkan tidak peduli pada Akas. Aku sudah pergi untuk bicara padanya. Tapi dia justru malah membentak dan juga mengusirku. Dia bersikap baik hanya saat diwali karena ayah ada di sini. Dengar, sudah ayah bilang. Apapun yang terjadi itu sangat disayangkan. Karena kepahitan dan kemarahan tidak akan segera hilang. Tapi itu bukan berarti kita bisa melanjutkan ritual ini tanpa kehadiran Sachin. Kita tidak bisa memisahkan Sachin dari keluarga ini. Paman, dia toh tidak menyukai kami. Dia akan datang kemari, bersikap kasar dan merusak suasana hati kita. Jadi akan lebih baik kalau dia menjauh saja. Ria, aku bisa mengerti perbedaan antara kau dan Sachin. Tapi setiap hubungan terikat dengan benang yang halus. Dan keadaan seperti ini hanya akan membuat ikatan itu menjadi semakin rapuh. Jadi tugas utama kita adalah tidak membiarkannya sampai putus. Usaha kecil seperti ini juga bisa memperkuat hubungan itu, bukan? Dan masalah ini terjadi juga pada saat perayaan Diwali. Tapi kita dengan senang hati merayakannya bersama. Lalu bagaimana kita bisa melakukan ritual suci ini tanpa dirinya? Itu tidak benar, kan? Tapi Kak... Nah, saya Li benar. Kita tidak boleh membiarkan keadaan sampai semakin memburuk. Kita harus selalu berusaha untuk bisa mengakhiri perbedaan kita. Paman tahu, itu bukan hal yang mudah.
Mereka menuntut kompromi dan kita akan melakukannya juga. Dan mungkin kau tidak menyadari bahwa bagaimanapun juga Sachinlah yang telah menjaga keluarga ini bisa tetap bersatu. Kalau bukan karena dia, kita semua pasti sudah berpisah sejak lama. Jadi, itu alasannya kita tidak akan melakukan tugas penting apapun tanpa Sachin. Sayali, pergilah. Panggil Sachin ke sini. Iya, Ayah. Aku tidak tahu kenapa ayah masih saja ingin Sachin ada di sini. Semua orang tahu dia akan datang dan membuat keributan. Itu bagus untuk kita. Dia akan membuat keributan dan Ria akan membalasnya. Masih ingat apa yang pernah aku katakan? Ria mungkin juga akan bisa membuat Sayali dan Sachin bercerai. Walaupun begitu, hiburan kita hari ini tetap terjamin. Iya, itu benar.